Halo teman-teman, saat ini kita sedang berada di Museum Pembela Tanah Air Peta di Kota Bogor, teman-teman ya. Kita mau lihat sejarah pembentukan tentara peta dan cikal bakal. Mungkin ini cikal bakal TNI, teman-teman ya. Oke, kita akan masuk ke ruangan ada yang buka. Ikuti terus ya nanas madu yang bukan nanas muda, teman-teman. Oke teman-teman, saat ini kita sedang berada di Monumen dan Museum Peta atau Pembela Tanah Air. Lokasinya berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 35, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Untuk museum ini sangat mudah dicapai teman-teman, karena lokasinya persis berada di tengah-tengah Kota Bogor, sangat dekat dengan istana dan kebun raya Bogor. Museum Pembela Tanah Air merupakan museum yang didirikan untuk memberikan penghargaan kepada mantan tentara peta atas kontribusinya dalam pendirian bangsa dan negara Indonesia ini, teman-teman. Untuk gedung museum yang bergaya Eropa ini dibangun pada tahun 1745. Pada tahun 1943 gedung ini digunakan sebagai pusat pelatihan pasukan tanah air atau dinamakan dengan Pembela Tanah Air atau Peta. Ruangan pertama yang kita masuki adalah ruang Supriyadi, teman-teman. Kita akan melihat ada apa saja di dalam ruang ini. Pertama kali kita akan melihat adanya maket atau gambaran gedung museum ini. Kemudian kita juga bisa melihat di sini ada diorama kesepakatan dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk mengupayakan berdirinya tentara peta. Tokoh-tokoh tersebut adalah ada Insinyur Soekarno dan tentunya dengan Muhammad Hatta. Sejarah apa, Bang? Sejarah apa itu? Rekrutan tentara peta ya. Peta itu apa sih? Pembela. Di dalam ruangan ini kita juga melihat koleksi diorama bagian-bagian dari tentara peta itu sendiri, teman-teman. Pertama kita bisa melihat Daidanco atau komandan batalion. Kemudian ada Cudanco atau komandan kompi. Sodanco atau komandan peleton. Budanco atau komandan regu. Yang terakhir adalah Gyuhei atau nama lain dari prajurit. Nah, teman-teman, selain diorama tersebut, di sini juga ditampilkan beberapa diorama yang menggambarkan tentang sejarah pelatihan tentara peta, kemudian sejarah peperangan-peperangan atau pemberontakan yang dilakukan oleh tentara peta terhadap pendudukan Jepang pada masa itu. Seperti diorama ini, teman-teman. Diorama ini menggambarkan pemberontakan peta di Blitar. Kemudian selain diorama juga ditampilkan baju atau pakaian dari pasukan peta lengkap dengan samurai katana asli, teman-teman ya. Teman-teman, di ruang Supriyadi ini dipamerkan sejarah pembentukan tentara peta yang mulai dari perundingan antara Soekarno dengan Muhammad Hatta, Gayo dan tokoh bangsa lainnya. Kemudian dipamerkan juga patung-patung diorama jabatan-jabatan tentara peta mulai dari prajurit sampai dengan komandan batalion, dan di sini juga ada pakaian-pakaian serta samurai katana asli. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke ruangan yang lain ya. Kita masuk ke ruang Sudirman. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan memasuki ruangan Sudirman. Di sini di awal ruangan kita udah sambut dengan
diorama pembacaan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Selain diorama-diorama, di ruangan ini juga ditampilkan beberapa koleksi-koleksi senjata yang pernah digunakan oleh tentara peta pada masa itu. Koleksi-koleksi senjata di sini adalah orisinil teman-teman, atau memang senjata yang bukan replika, dan senjata memang aslinya yang pernah digunakan oleh tentara peta pada masa itu. Ada pistol, kemudian ada juga senjata laras panjang, ada pelempar mortir, kemudian dan banyak sekali teman-teman senjata-senjata yang ada di sini. Cukup menarik untuk melihat senjata-senjata ini karena memang ini benar-benar senjata yang pernah digunakan oleh tentara peta pada waktu itu. Melihat senjata ini jadi terbayang teman-teman bagaimana usaha atau kegigihan dari para pejuang-pejuang atau tentara-tentara peta pada waktu itu memperebutkan kemerdekaan Indonesia ini teman-teman. Jadi sudah sepatutnya kita sebagai generasi penerus bangsa harus menjaga kemerdekaan ini teman-teman. Nah, ini dia koleksi-koleksi senjata laras panjang yang digunakan oleh tentara peta pada masa itu. Jadi ngeliat senjata ini kita seperti ngebayangin waktu nonton film-film perang antara pejuang Indonesia melawan penjajah Jepang teman-teman ya. Di sini juga ditampilkan replika tandu dari Jenderal Besar Sudirman, teman-teman. Seperti yang kita tahu pada masa itu, Jenderal Sudirman berperang di saat beliau sedang sakit melakukan perang gerilya, dan beliau berhasil melewati itu, teman-teman ya. Sungguh kegiatan yang luar biasa demi negara dan bangsa Indonesia tercinta ini, teman-teman. Teman-teman, di ruangan Sudirman ini dipamerkan beberapa diorama tentang peperangan yang dilakukan oleh tentara peta, kemudian termasuk ada perekrutan tentara juga, dan di sini juga dipamerkan banyak sekali senjata-senjata teman-teman. Ada mulai dari pistol, mortir, senjata laras panjang, kemudian di sini juga ada replika tandu dari Jenderal Besar Sudirman. Ya. Di sini cikal bakal tentara atau TNI ini dipamerkan teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke sisi museum yang lain teman-teman. Ikuti terus Nanas Madu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki halaman tengah dari Museum Peta ini teman-teman. Di sini kita bisa melihat patung yang berdiri kokoh dan tegap. Patungnya patung dari Danco Sudirman atau Danyon, komandan batalion pada masa itu teman-teman. Di sini juga ditampilkan ini apa yang namanya mortir ya teman-teman ya. Kemudian di sekeliling patung ini kita juga bisa melihat relief-relief dari sejarah pembentukan Tentara Pembela Tanah Air. Nah teman-teman, sampai di sini jalan-jalan kita pada hari ini di Museum dan Monumen Pembela Tanah Air Peta di Kota Bogor. Semoga bisa membantu teman-teman yang mencari referensi untuk tempat jalan-jalan sekalian sebagai wisata edukatif untuk memperkenalkan sejarah kepada anak-anak kita. Jangan lupa teman-teman di like, komen, dan share, subscribe Nanas Madu yang bukan nanas muda. Bye-bye.